Ini kejadiannya pada bulan Juli 2023. Sudah pernah bocor dan sekarang kena ransomware. Kurang apa lagi coba? Apakah kurang anggaran? Duit lagi? Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Sudah berhari-hari Pusat Data Nasional Sementara tidak berfungsi atau istilahnya down. Kalau dihitung dari hari Kamis tanggal 20 Juni, maka sampai hari ini Kamis tanggal 27 Juni sudah 8 hari Pusat Data Nasional ini down. 8 hari ya. Setahu saya ada hitung-hitungannya. Itu kalau pusat data down selama 1 hari dinilai sama dengan sekian kerugian material ya sebesar sekian dolar atau sekian rupiah ya. Atau bahkan hitungan kerugian itu dikalkulasi dalam hitungan jam. Sekian jam mati maka kerugiannya dihitung jadi sekian rupiah atau dolar. Itu kalau di perusahaan swasta ya. Yang kerja di perusahaan swasta biasanya kita ada punya yang namanya BCP atau Business Continuity Plan. Itu merupakan pedoman strategis yang disusun untuk mengantisipasi ketika ada gangguan atau kerusakan yang menimpa operasional bisnis perusahaan itu. Saya beberapa kali ikut bikin di berbagai perusahaan tempat saya bekerja dulu ya. Artinya ketika layanan server data kita down misalnya karena ada kebakaran, atau misalnya pernah juga itu ada kejadian jaringan fiber optik di lautan itu putus. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita pun sudah ada backupnya ya, karena memang sudah disiapkan dalam pedoman BCP tadi. Dan tentunya operasional perusahaan hanya terganggu dalam batas-batas yang sudah kita prediksi. Ataupun kalau itu kesalahan vendor yang menyediakan layanan server untuk data kita misalnya, maka kita akan melihat apa kompensasinya di dalam kontrak sama vendor itu. Itu contohnya BCP ya. Kembali ke Pusat Data Nasional. Pusat data yang down itu adalah Pusat Data Nasional Sementara atau disingkat PDNS yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Kok namanya pakai sementara? Nah, ini ada ceritanya ya. Saat ini pemerintah sedang membangun Pusat Data Nasional pertama di Indonesia. Lokasinya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Biaya proyek ini sebesar 2,7 triliun rupiah. Pembangunannya dimulai pada tahun 2022 dan direncanakan selesai pada tahun ini 2024. Sementara PDN itu dibangun, pemerintah menyediakan Pusat Data Nasional Sementara yang dipakai oleh hampir 400 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurut PLT Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Aris Kurniawan, layanan PDN sementara ini merupakan layanan prima tier 3 sampai 4 yang reliable dan aman dengan layanan government cloud. Jadi pusat data atau data center itu ada standar ya kelas-kelasnya gitu. Ada speknya masing-masing gitu ya. Tergantung dari tingkat keandalan dan ketersediaan infrastruktur di pusat data itu. Tier 1 itu yang paling basic, paling mendasar, sedangkan yang paling tinggi itu tier 4. Tadi kan PDN sementara itu disebut klasifikasinya di tier 3 sampai 4. Kita ambil saja yang tier 3 ya. Di tier 3 ini, pusat data itu harus hidup selama 99,982%. Kalau dibilang selama 24 jam, ya 99,982% dari 24 jam, pusat data itu harus hidup. Selama 1 tahun, pusat data itu hanya boleh down selama 1,6 jam dalam 1 tahun loh ya. Sementara yang ini, kan downnya itu sudah 8 hari. Saya baca di bisnis.com, PDN sementara itu ternyata diletakkan di server pemerintahan di pusat data milik PT Telkom Indonesia. Kita nggak tahu ini gimana perjanjiannya, berapa biaya layanan yang dibayar oleh pemerintah ke PT Telkom, masa gratis? Kan di situ ada listriknya, ada orang-orang yang membersihkan, mengontrol, dan sebagainya. Nggak mungkin gratis dong ya. Lalu kalau sampai down berhari-hari, apakah ada hitung-hitungannya? Ada kompensasinya atau gimana? Terus yang tanggung jawab itu siapa? PT Telkom sepenuhnya atau Kementerian Kominfo atau Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN? Ini kita belum sampai ke serangan ransomware loh ya, baru di bagian intro yakni kondisi pusat data itu sendiri dan siapa yang bertanggung jawab terhadap manajemen keamanan pusat data nasional. Menurut pakar ada tumpang tindih dalam soal manajemen keamanan cyber ya.
Di satu sisi ada Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN, yang salah satu tugasnya adalah menjamin keamanan cyber. Sementara menurut Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, keamanan informasi itu berada dalam lingkup wewenang atau kewenangan Kementerian Kominfo. Makanya kan nggak ada yang bisa dituntut untuk mengundurkan diri. Para netizen kan lagi heboh itu ya, tentang siapa yang harus mengundurkan diri terkait down-nya Pusat Data Nasional ini. Yang memberikan pernyataan ke publik kan Menteri Kominfo ya, ada juga dari BSSN. Ada tuntutan agar Menteri Kominfo saja yang mundur. Bahkan ada yang sudah menyatakan salahnya Presiden Jokowi yang dianggap lalai dalam memilih Menteri Kominfo. Ketua relawan kok dijadikan Menteri Kominfo. Oke, lanjut ya. Pada hari kelima Pusat Data Nasional itu down, baru ada konferensi pers dari Kominfo dan BSSN. Pada hari Senin tanggal 24 Juni lalu di gedung Kominfo ya, mengungkap bahwa ada serangan cyber, ransomware. Sesuai namanya, itu merupakan program virus yang mengancam akan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem jika tidak membayar uang tebusan. Kayak tindakan penculikan gitu ya dengan minta tebusan. Tebusan yang diminta oleh pihak yang menyerang Pusat Data Nasional adalah sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 131 miliar rupiah. Sesudah itu, bukannya muncul solusinya, namun yang muncul ke permukaan malah beberapa kekonyolan yang jadi bahan tertawaan publik. Mungkin sebenarnya publik itu mau nangis ya melihat kenyataan Pusat Data Nasional negara kita ini. Dan bagaimana perilaku para pejabat yang mengurusi masalah itu. Sementara APBN kita itu kan ribuan triliun gedenya. Masa punya pusat data dan orang-orang yang mengurusinya itu kayak gitu banget ya. Mau nangis tapi air matanya nggak keluar. Akhirnya jadi ketawa aja. Coba kita lihat ya liputan media soal ini. Ini saya baca di kumparan.com bahwa Kominfo meminta bantuan dari luar negeri terkait serangan ransomware ini. Tapi pejabat Kominfo mereka juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi baik dalam atau luar negeri mengenai serangan ransomware ini yang katanya merupakan varian baru. Itu maksudnya apa ya? Sewa konsultan dari luar negeri gitu, duit lagi, atau sudah putus asa? Masa orang di dalam negeri kita nggak ada yang tahu? Saya baca di beberapa media itu ada beberapa pakar loh ya yang memaparkan masalah ini panjang lebar. Mereka tahu dan mereka itu orang Indonesia. Kenapa nggak diajak kerjasama aja dari awal bikin pusat data? Itu menimbulkan banyak pertanyaan ya. Kemudian dari BSSN juga ada pernyataan resmi tentang kronologi serangan ransomware itu. Nah, lucunya, hal yang serius ini malah mengungkap hal konyol lainnya. Terungkap dalam kronologi itu bahwa Windows Defender sampai mengalami crash pada tanggal 20 Juni itu. Windows Defender ini adalah program antivirus dari Microsoft Windows. Saya pakai di laptop saya dan ini gratis dari Microsoft. Satu paket sama Windows ya. Terungkapnya bahwa Pusat Data Nasional memakai program gratisan Windows Defender ini bikin ngakak para netizen. Duitnya triliunan, kok pakai yang gratisan sih? Bahkan ada netizen yang bilang bahwa antivirus yang dia pakai itu jauh lebih mahal ketimbang yang dipakai di Pusat Data Nasional. Kita balik lagi ke tanggung jawab dan manajemen ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap program keamanan di Pusat Data Nasional? Katanya tadi kan tier 3 sampai 4 dengan layanan prima. Lah kok hanya pakai Windows Defender? Atau di kontraknya hanya memakai kata program antivirus tanpa disebut secara detail ya. Spek programnya itu minimal apa gitu. Misalnya minimal seperti Kaspersky atau pakai Cisco juga ya. Nggak tahu deh, di detik.com seorang pengamat keamanan cyber, Pak Alphonse ya namanya, memaparkan panjang lebar soal pemakaian Windows Defender ini dan mestinya pakai apa. Pertanyaan saya, mengapa tidak memakai orang ahli seperti Pak Alphonse ini ya jadi konsultan di awal-awal pemakaian Pusat Data Nasional sementara? Duit triliunan itu buat apa? Lucunya lagi ya, ketika ada lagi konferensi pers hari Rabu lalu, ada wartawan yang nanya, mengapa sekelas Pusat Data Nasional pakai Windows? Kenapa nggak pakai Linux yang dinilai lebih aman dari serangan malware ketimbang Windows?
Tidak ada yang menjawab pertanyaan ini. Jawaban yang disampaikan isinya ngeles aja, nggak jelas. Mencurigakan ya? Ini bukan yang pertama loh, Pusat Data Nasional ini keamanannya terbukti jelek. Tahun lalu ada 34 juta data paspor yang bocor dan diperjualbelikan secara online. Ini kejadiannya pada bulan Juli 2023. Sudah pernah bocor dan sekarang kena ransomware. Kurang apa lagi coba? Apakah kurang anggaran? Duit lagi. Kemudian ada pernyataan dari petinggi PT Telkom dalam konferensi pers yang Rabu itu ya. Ingat ya, Pusat Data Nasional sementara kan ditaruh di server punya Telkom. Tinggi Telkom ini memaparkan bahwa data yang sudah kena ransomware itu tidak dapat dipulihkan lagi. Lalu pihak Telkom mengidentifikasi siapa saja yang punya backup sendiri dan siapa yang nggak punya. Lalu katanya kalau nggak punya backup, pihak Telkom akan menyediakan wadah baru untuk mengganti pusat data yang sudah terkunci itu. Dari sini ketahuan juga bahwa pihak Telkom sendiri ternyata tidak menyiapkan backup untuk semua data pusat data nasional. Bisa jadi itu bukan merupakan bagian dari kontrak awal ya, bahwa pihak Telkom juga menyediakan server di lokasi lain sebagai backup data bagi kementerian atau lembaga dalam pusat data nasional itu. Kok nggak disediakan backup untuk semua? Mana kita tahu ya, apakah memang ada perjanjian tertulis tentang lingkup tanggung jawab PT Telkom atau memang nggak ada sama sekali? Entahlah ya, makin ruwet. Lanjut lagi ya, ini kan yang diserang adalah pusat data nasional ya. Hal yang super penting bagi sebuah negara, sampai diberitakan oleh media asing seperti Reuters dan AP News. Saking parahnya serangan itu, memperlihatkan begitu lemahnya keamanan cyber negara kita yang sudah jadi anggota G20. Begitu bangganya kita kan jadi salah satu dari negara G20. Ternyata pusat datanya keok kena serangan, tapi dalam hal keamanan cyber, Indonesia memang ada di peringkat bawah di antara negara-negara G20. Itu padahal skor tahun 2022. Bukannya membaik, tahun 2024 malah kena serangan parah, sampai berhari-hari down. Ini sangat memalukan Indonesia ya. Tapi yang keluar pasang badan di depan publik itu adalah Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Pak Ma'ruf Amin ini memerintahkan agar terus dilakukan investigasi oleh Kominfo, BSSN, dan pihak keamanan. Presiden Jokowi mana? Bukankah Pusat Data Nasional merupakan proyek kebanggaan Pak Jokowi? Ini yang kelihatan kan Menteri Kominfo terus ya, ada di berbagai media. Sementara Presiden Jokowi malah mengeluhkan susahnya izin konser musik di Indonesia. Halo, serangan ke PDN itu kurang penting ya Pak dibanding konser. Atau memang sengaja membiarkan Menteri Kominfo seperti katak yang direbus pelan-pelan. Kelanjutannya teman-teman bayangkan sendiri deh ya. Gini ya, saya kira kalau sistem keamanan cyber kita baik, sistem birokrasi kita baik, maka para artis kelas dunia akan datang sendiri ke Indonesia untuk mengadakan konser. Lagian kan yang jadi presiden selama 2 periode itu kan Pak Jokowi sendiri. Terus itu mengeluh soal izin konser ke siapa? Ke diri sendiri. Sampai dibikin kompas.com loh jadi artikel berita. Judulnya, 10 tahun jadi presiden. Jokowi berulang kali keluhkan sistem perizinan Indonesia yang ruwet. Pak Jokowi curhat ke Pak Jokowi. Terus Pusat Data Nasional ini tanggung jawab siapa? Balik lagi ke situ ya pertanyaannya. Kalau kata seorang pembuat komik, para pejabat kita ini pantang mundur. Nggak bakal ada yang mau mundur. Walaupun itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya ya. Begitulah kura-kura.